Gadis cilik yang menolong kakek tua menyeberang ternyata dia adalah cucu kandungnya. Matahari baru saja naik beberapa jengkal dari balik perbukitan. Suasana pagi di gang kecil tempat Dania tinggal terasa hangat. Meski udara kota belum sepenuhnya bebas dari asap kendaraan dan hiruk-pikuk yang tak pernah benar-benar tidur. Namun di gang itu, ada kedamaian yang terasa khas. Rumah-rumah berdinding semen belum dicat, dengan tanaman pot seadanya di tepi pintu, dan bau kue cucur dari warung Embok Sari yang kerap menyambut setiap pagi. Dania berdiri di depan cermin kecil yang tergantung di dinding ruang tamu. Rambutnya dikepang dua oleh Bu Rani, ibunya. Meski usia Dania baru menginjak 9 tahun, ada sikap dewasa yang sesekali muncul dari caranya menyikapi sesuatu. Mungkin karena sejak kecil ia terbiasa ditinggal kerja ibunya dari pagi hingga sore. Bukan karena sang ibu tak peduli, tapi karena keadaan memaksa mereka untuk bertahan. "Kamu sudah siap, Nak?" tanya Bu Rani sambil merapikan seragam putih merah anak semata wayangnya. Dania mengangguk. "Iya, Bu. Buku-buku juga sudah di dalam tas. Bekalnya sudah Ibu siapkan di kotak makan. Nanti jangan lupa dimakan, ya?" Dania menyeringai kecil. "Hari ini ada pelajaran menari," kata Bu Rika. "Nanti aku latihan tarian daerah dari Kalimantan. Kamu senang?" "Senang banget." Tatapan Rani pada Dania mengandung lebih dari sekadar rasa sayang. Ada perasaan bangga yang mendalam, tapi juga tersemat rasa cemas. Setiap hari, ia melihat putrinya tumbuh menjadi pribadi yang penuh kasih, santun, dan berani menolong tanpa diminta. Sifat-sifat itu tumbuh begitu saja, seolah diwariskan dari seseorang yang tak pernah dikenalnya. Rani diam sejenak setelah Dania pamit. Di dalam dirinya ada sesuatu yang bergetar setiap kali Dania menunjukkan kebaikan hati tanpa pamrih. Mungkin karena ia tahu, darah dalam tubuh Dania berasal dari dua sisi. Yang satu dikenalnya sangat baik, dan yang satu lagi adalah bayangan masa lalu yang tak pernah benar-benar ia singkirkan. Dania berjalan menyusuri gang kecil. Sambil membawa tasnya yang agak besar, ia menyapa semua orang yang ia lewati. Pak Umar tukang tambal ban, Bu Atik pemilik warung kelontong, dan Mbak Yani yang selalu menyiram tanaman pagi-pagi. Semua mengenal Dania. Mereka menyukainya bukan karena ia anak dari siapa, tetapi karena ia punya sikap yang jarang dimiliki anak-anak seusianya. Saat sampai di ujung gang, Dania bertemu Bu Rika, tetangga dekat yang kadang menjaganya bila Bu Rani harus kerja lembur. "Pagi, Dania. Mau sekolah?" "Ya." "Pagi, Bu Rika." "Iya, aku mau latihan menari hari ini." "Wah, hebat. Semangat." "Ya." "Iya, Bu." Dania melanjutkan langkahnya. Dari gang kecil ke jalan utama, kemudian menyeberang ke sekolah dasar yang tak terlalu jauh dari rumah. Sepanjang jalan, pikirannya berkelana. Ia membayangkan bagaimana rasanya menari di depan teman-teman dan guru. Ia membayangkan bisa memakai hiasan kepala dari bulu burung enggang seperti di buku cerita. Ia membayangkan bisa berdiri tegak sambil membawa tarian daerah ke atas panggung. Di sekolah, Dania bukan anak yang menonjol secara akademik, tapi ia disukai hampir semua guru. Bukan hanya karena sikapnya yang sopan, tapi juga karena kemampuannya memahami perasaan teman-teman. Saat ada yang sedih, Dania akan duduk di sebelahnya tanpa banyak tanya. Saat ada yang marah, ia tahu kapan harus diam dan kapan harus menghibur. Empati itu bukan sesuatu yang bisa diajarkan di bangku sekolah, tapi Dania punya itu sejak kecil. Sepulang sekolah, Dania biasa mampir ke pasar kecil untuk membantu ibunya membeli kebutuhan harian. Rani selalu memberikan daftar kecil dan uang secukupnya. Dania hafal betul siapa penjual sayur langganan ibunya, siapa yang jujur menimbang, siapa yang suka memberi bonus seikat daun bawang bila sedang baik moodnya. Di perjalanan pulang dari pasar hari itu, Dania berjalan pelan sambil memandangi orang-orang lalu lalang. Meski langkahnya ringan, matanya tajam memperhatikan sekitar. Di sebuah tikungan dekat lampu lalu lintas, ia melihat seorang lelaki tua berdiri terpaku di pinggir jalan. Rambutnya putih, tubuhnya bungkuk, tangannya menggenggam tongkat dari kayu tua yang sudah mulai retak di beberapa sisi. Lelaki itu tampak ragu untuk menyeberang. Dania menatap pria tua itu sejenak.
Lalu, tanpa berpikir panjang, ia mendekat. "Kakek, mau nyebrang?" Pria itu menoleh. Matanya keriput, tapi pandangannya tajam. Ia terlihat terkejut melihat seorang anak kecil yang dengan polos menawari bantuan. "Iya, Nak, tapi jalan ini ramai sekali. Kakek takut terlambat melangkah." "Aku bantu ya, Kek. Pegang tanganku." Kakek itu sempat terdiam. Namun tangan keriputnya akhirnya menjangkau tangan kecil Dania. Mereka menyeberang perlahan, sementara kendaraan yang melaju melambat setelah melihat mereka. Beberapa pengendara bahkan tersenyum melihat pemandangan itu. Sesampainya di seberang, Dania melepaskan genggaman tangan pria itu. "Sudah sampai, Kek." "Terima kasih ya, Nak. Namamu siapa?" "Dania, Kek." Pria tua itu mengangguk pelan. Lalu tiba-tiba, pandangannya berubah. Ia menatap Dania seolah mengenali sesuatu, tapi tidak yakin. Hidung itu, mata itu, seperti pernah dilihat. Tapi tidak, pikirnya. Mungkin hanya imajinasi. Anak ini hanya baik hati, seperti banyak anak lain yang sopan. "Kamu sering lewat sini?" Dania mengangguk. "Aku sekolah di SD dekat sini. Sering ke pasar juga buat beli sayur." Kakek itu tersenyum. "Kamu mirip seseorang yang pernah kakek kenal dulu, waktu kakek masih muda." Dania mengangkat alis. "Siapa, Kek?" "Namanya Rani." Dania mendongak. "Ibuku juga namanya Rani." Denyut nadi pria itu melambat sejenak. Bibirnya sedikit bergetar. Tapi lagi-lagi, ia menahan diri. "Mungkin cuma kebetulan," katanya, separuh bergumam. Dania mengangguk. Tak paham kenapa kakek itu mendadak tampak murung. Ia pamit, lalu melanjutkan perjalanan pulang. Namun sejak saat itu, di dalam hatinya muncul pertanyaan kecil. Siapa sebenarnya kakek itu? Di sisi lain, pria tua itu berdiri mematung. Pandangannya tertuju pada punggung Dania yang perlahan menjauh. Dengan kepangan rambut yang bergoyang tertiup angin sore, ada rasa asing yang tiba-tiba berubah menjadi rindu. Bukan rindu biasa, tapi rindu yang terlalu lama dikubur dalam diam. Dan di rumah kecil yang tak jauh dari situ, Bu Rani berdiri di depan jendela sambil menatap langit yang mulai menguning. Ia tidak tahu bahwa seseorang dari masa lalunya baru saja bertemu dengan buah hatinya. Ia tidak tahu bahwa jejak waktu yang coba ia tutup rapat, sebentar lagi akan muncul kembali membawa cerita yang belum selesai. Dania duduk di ruang tengah sambil menyortir buku-buku pelajarannya. Tangannya sibuk, tapi pikirannya teralihkan oleh bayangan pria tua yang ia bantu menyeberang siang tadi. Matanya yang lembut, suaranya yang bergetar, dan kalimatnya yang menyebut nama, Rani. Semua itu berputar di kepala Dania seperti lagu yang sulit berhenti mengalun. Biasanya, Dania akan langsung mengerjakan PR-nya dengan semangat. Tapi sore itu, ia lebih sering memandangi jendela daripada menulis. Ada sesuatu yang membuat hatinya terusik. Ia tidak tahu apa. Ia hanya merasa pria tua tadi bukan sekadar orang asing. Ia seperti bagian dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika seorang anak. Di dapur, Bu Rani sibuk mencuci beras. Tiba-tiba ia mendengar suara lembut dari ruang tengah. "Bu, tadi aku bantuin kakek nyebrang jalan." "Oh ya?" Rani menjawab tanpa menoleh. "Iya, dia bawa tongkat kayu. Jalannya pelan banget. Aku pegang tangannya biar bisa nyebrang pelan-pelan." Terus dia bilang, "Aku mirip seseorang yang namanya Rani." Tangan Rani langsung berhenti bergerak. Ia berdiri tegak, masih membelakangi Dania. Uap dari air cucian beras seolah ikut berhenti naik. "Rani?" ulangnya pelan. "Iya," katanya waktu kakek itu muda. Dia kenal perempuan namanya Rani. "Ibu kenal." Rani pura-pura tertawa kecil. "Rani kan banyak, Nak. Mungkin cuma kebetulan. Lagi pula kamu juga memang mirip aku waktu kecil." Dania mengangguk. Meski ia tahu ekspresi ibunya agak berbeda. Waktu aku tanya, dia cuma senyum. Tapi matanya kayak sedih gitu. Terus dia diam aja. Lalu aku pamit pulang. Dia bilang tinggal di mana? Enggak.
Dia cuma berdiri di seberang jalan, habis nyebrang. Rani kembali menyiram beras dengan air. Tapi dalam hatinya, ia mencoba mengatur napas. Dunia kecil yang ia bangun selama 9 tahun ini seperti digedor pintunya oleh masa lalu. Ia tahu ada kemungkinan besar bahwa pria yang ditemui Dania adalah seseorang yang pernah ia kenal dengan sangat dalam, bahkan terlalu dalam. Beberapa gang dari rumah Dania, pria tua bernama Harun duduk di beranda kecil kontrakannya. Di depannya, segelas teh tawar yang hampir dingin. Di tangannya, selembar foto lusuh. Wajah gadis kecil di foto itu mirip sekali dengan Dania. Harun menarik napas panjang. Ia tidak pernah menyangka, pertemuan sejenak di pinggir jalan bisa mengguncang batinnya hingga sedalam ini. Saat menatap mata anak kecil itu, ia seperti melihat potongan hidup yang pernah ia lepaskan bertahun-tahun lalu. Rani, gumamnya lirih. Nama itu, dulu sangat dekat dengannya. Nama yang tak pernah benar-benar hilang dari doanya. Bahkan setelah waktu dan keadaan menjauhkan mereka. Dulu, Harun adalah guru seni di salah satu SMA negeri. Ia jatuh cinta pada muridnya sendiri, Rani, yang kala itu berusia 17 tahun. Rasa itu tumbuh diam-diam, penuh kehati-hatian, dan bertabrakan dengan norma serta kenyataan. Tapi ia tahu, perasaan itu tidak datang dari tempat yang kotor. Ia menyayangi Rani dengan cara paling jujur yang ia tahu. Namun cinta mereka tak direstui. Rani dipindahkan sekolah oleh orang tuanya. Harun sempat diadukan ke kepala sekolah, meski tak ada bukti pelanggaran. Sejak itu, ia menghilang dari dunia pendidikan. Ia memilih pergi ke kota lain, meninggalkan semuanya, meninggalkan Rani, meninggalkan kenangan yang menyesakkan. Bertahun-tahun kemudian, ia mencoba mencari kabar, tapi jejak Rani seolah menguap. Ia menikah, kemudian bercerai. Ia bekerja sebagai pelukis reklame, sopir, bahkan sempat menjadi tukang antar gas. Tapi hidupnya tak pernah benar-benar tenang. Ada perasaan bersalah yang terus menghantuinya. Dan tadi siang, seorang gadis kecil muncul dari keramaian. Memberinya tangan, menawarkan bantuan dengan polos, lalu menyebut nama, Rani. Bisa jadi dia anaknya. Tapi kalau anaknya, umur dia pasti sudah lebih besar. Ia menatap langit sore yang mulai berubah jingga. Hatinya penuh tanda tanya. Ia tahu satu hal pasti. Ia tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Hari berikutnya, Dania sengaja berjalan pelan sepulang sekolah. Ia berharap bisa bertemu lagi dengan kakek yang ia bantu kemarin. Setiap pria tua yang ia lewati ia perhatikan baik-baik, tapi tak satu pun yang mirip. Bahkan ia sempat berhenti di tempat mereka menyeberang kemarin, berdiri di tempat yang sama, menunggu selama hampir 10 menit. Namun yang datang hanyalah truk sayur dan pedagang asongan. Ia sedikit kecewa, tapi di dalam hatinya, ada semacam dorongan yang baru, keingintahuan. Dan keingintahuan itulah yang membuatnya berani bertanya pada Bu Rika sore itu. Bu Rika, ibu kenal kakek tua yang suka jalan bawa tongkat kayu di dekat perempatan pasar? Bu Rika berpikir sejenak. Tongkat kayu? Oh, mungkin itu Pak Harun. Dia baru ngontrak di dekat warung soto Pak Bari. Dulu katanya dia pelukis. Tapi sekarang sudah sepuh. Tinggal sendiri. Anaknya nggak tahu di mana. Pak Harun. Dania mengingat nama itu. Iya, orangnya baik. Tapi jarang ngobrol sama warga. Cuma kalau ketemu suka nyapa. Dania mengangguk. Ia menyimpan nama itu di kepalanya. Sementara itu, Harun mulai menyusun rencana kecil dalam hatinya. Ia akan mencoba mencari tahu siapa Dania sebenarnya. Ia tidak bisa langsung datang ke rumah anak itu, takut dianggap aneh. Tapi ia bisa pelan-pelan bertanya pada tetangga sekitar, terutama mereka yang biasa berinteraksi dengan anak-anak. Ia mulai sering duduk di warung-warung kecil, ngobrol dengan penjual gorengan, tukang ojek, dan ibu-ibu yang menunggu anak pulang sekolah. Dari potongan informasi kecil, ia mulai merangkai gambaran utuh tentang Dania, tinggal di Gang B, anak dari ibu bernama Rani, ibunya bekerja di toko alat tulis, dan sering belanja sayur sendiri. Hati Harun bergetar.
Terlalu banyak kebetulan untuk diabaikan. 2 minggu berlalu sejak pertemuan pertama mereka. Dania masih sering berharap bisa bertemu kakek Harun. Sementara Harun terus mencari cara agar bisa mendekat tanpa membuat kecurigaan. Hingga suatu hari, semesta seperti mempermudah segalanya. Di sebuah sore yang sedikit mendung, Dania pulang dari pasar membawa belanjaan berat. Satu plastik berisi minyak goreng hampir terlepas dari genggamannya. Di ujung jalan, tiba-tiba muncul Harun. Ia melihat Dania, lalu buru-buru mendekat. "Boleh kakek bantu bawa?" tawarnya. Dania menoleh dan langsung tersenyum. "Kakek, aku cari-cari loh." "Kamu cari kakek?" Harun terkejut. "Iya, aku pengen cerita ke ibu, tapi aku lupa nanya nama kakek kemarin." Harun menerima belanjaan Dania, lalu berjalan bersamanya. "Kamu tinggal di mana?" "Di Gang B, rumah keempat yang ada tanaman lidah mertua di depannya." "Oh." Mereka berbicara ringan sepanjang jalan. Harun merasa jantungnya berdetak cepat. Rumah yang disebut Dania begitu familiar. Ia tahu benar rumah itu dulunya milik seorang janda tua, nenek dari Rani. Sampai di depan rumah, Dania membuka pagar kecil. "Ibu belum pulang, Kek. Tapi makasih ya udah bantuin bawa belanjaan." Harun mengangguk, tapi sebelum berpamitan, ia memberanikan diri bertanya. "Dania, ibunya kamu, namanya Rani. Rani siapa?" "Rani Kurniawati." Langit seakan berhenti bergerak. Suara dunia lenyap dalam sekejap. Harun berdiri membeku. Itu nama lengkap yang sangat ia kenal. Keesokan harinya, langit terlihat sedikit mendung. Awan-awan abu tipis menggantung rendah di atas kota kecil itu. Tapi hujan belum juga turun. Di sekolah, Dania belajar seperti biasa. Namun, pikirannya kerap melayang pada peristiwa kemarin. Tatapan mata Pak Jono, caranya menggenggam tangannya saat dibantu menyeberang, dan sapaan lirih yang masih terngiang hingga pagi ini membuat perasaan gadis itu terasa berbeda. Di dalam kelas, Ibu Sari sedang menjelaskan tentang pentingnya saling tolong-menolong. Papan tulis penuh dengan tulisan tangan yang rapi dan gambar ilustrasi 2 anak sedang membantu seorang wanita tua. Tanpa sadar, Dania tersenyum saat melihat gambar itu. Ia merasa seolah-olah sedang melihat dirinya dan kakek yang ia bantu kemarin. Saat waktu istirahat tiba, Dania duduk di bawah pohon jambu di halaman sekolah. Tangannya memainkan serutan kayu dari pensil yang tadi ia raut. Sementara pikirannya terus mengulang-ulang pertemuannya dengan Pak Jono. Ia merasa seperti ada sesuatu yang belum selesai. Entah kenapa, hatinya mendorongnya untuk bertemu kakek itu lagi. Sepulang sekolah, Dania mempercepat langkahnya. Ia melewati jalan yang sama seperti kemarin, berharap bisa melihat Pak Jono duduk lagi di bangku taman dekat pertigaan. Namun kali ini bangku itu kosong. Tak ada sosok berjaket coklat dan bertopi abu yang kemarin menatapnya penuh haru. Yang ada hanya daun-daun kering dan sehelai koran usang yang tertiup angin. Dania berhenti di depan bangku itu, menatapnya beberapa saat, lalu duduk di ujungnya. Ia membuka bekal kecil berisi sepotong roti dan memakannya perlahan. Sesekali matanya melirik ke kanan dan ke kiri, mencari-cari harapan yang tak kunjung muncul. Dari arah seberang jalan, seorang ibu penjual gorengan memperhatikan Dania. Ibu itu mengenalnya sebagai anak yang sering melintas saat pulang sekolah. "Mbak kecil, lagi nunggu siapa?" tanyanya sambil tersenyum. Dania menoleh, mengangguk sopan. "Saya mau lihat kakek yang kemarin duduk di sini. Saya bantuin dia nyebrang jalan." Si ibu tampak berpikir. "Oh, kakek yang pakai tongkat dan bawa tas kain itu?" "Iya, Bu. Itu dia." "Ibu tahu namanya siapa?" "Wah, kalau namanya ibu kurang tahu. Tapi beliau sering duduk di sini. Kadang pagi, kadang siang. Tapi memang jarang-jarang." Dania mengangguk kecil. Meskipun kecewa, ia tetap menyimpan harapan bahwa suatu hari ia bisa bertemu lagi dengan kakek itu. Ada sesuatu yang belum sempat ia katakan, meski ia sendiri belum tahu apa itu. Sementara itu, di tempat lain, jauh dari keramaian jalan, Pak Jono duduk di sebuah kamar kontrakan kecil.
Di hadapannya ada foto lama yang kusam, berbingkai kayu, tergantung di dinding yang mulai lembab. Foto itu menampilkan seorang wanita muda yang tersenyum lembut, memegang seorang bayi di pelukannya. Pak Jono menatap foto itu dengan mata berkaca. Tangannya perlahan mengusap kaca bingkai yang mulai buram. Kalau saja aku bisa memutar waktu. Pikirannya melayang pada hari-hari penuh penyesalan di masa lalu. Ia pernah memiliki keluarga, seorang anak perempuan yang sangat ia cintai. Namun karena berbagai kesalahan dan jarak, mereka terpisah. Anak itu tumbuh tanpa dirinya, dan ia tak pernah tahu bagaimana nasibnya sekarang. Pertemuan dengan Dania kemarin terasa menggugah sesuatu yang telah lama tidur dalam dirinya. Tatapan mata gadis itu, sikapnya yang tulus, dan senyum kecil yang ia beri tanpa pamrih mengingatkannya pada seseorang. Ia mencoba menepis pikiran itu, tapi hatinya terus merasa ada benang merah yang tak bisa diputuskan begitu saja. Malam itu, Pak Jono duduk lama di depan jendela, menatap bulan yang tertutup awan tipis. Di tangannya, foto lama masih tergenggam erat. Sementara di rumah kecilnya, Dania tertidur sambil memeluk boneka beruang coklat. Mimpi malam ini pun tak jauh dari sosok kakek tua berjaket coklat, dan jalanan sepi yang perlahan-lahan memudar di balik kabut. Takdir sudah mulai menyiapkan pertemuan berikutnya. Meski belum mereka tahu, langkah-langkah kecil hari ini sedang menuntun mereka pada kebenaran yang selama ini tersembunyi. Langit kota masih dihiasi awan tipis ketika Dania bersiap berangkat sekolah. Hari itu, ia mengenakan seragam merah putih yang sudah disetrika rapi, rambutnya dikepang dua seperti biasa, dan di pundaknya tergantung tas lusuh yang berisi buku-buku serta bekal makan siang dalam kotak plastik berwarna hijau. Seperti biasa, ia berpamitan dengan Bu Rani dan melangkah penuh semangat ke arah sekolah, melewati jalanan yang sudah akrab baginya. Namun pagi itu, langkah Dania terhenti saat melihat sosok kakek Jono berdiri kebingungan di tepi trotoar dekat perempatan jalan. Kakek itu memegang tongkat kayu dan sesekali menoleh ke kiri dan kanan seperti sedang menunggu kesempatan menyeberang. Kendaraan berlalu lalang tanpa henti, dan tidak ada yang tampak memperhatikan kakek tua tersebut. Dania menoleh ke arah sekolah yang tak jauh dari situ, lalu kembali memandangi kakek Jono yang terlihat kesulitan. Tanpa ragu, ia mendekat dengan langkah ringan. "Kakek, mau nyebrang ke seberangnya?" tanya Dania lembut. Kakek Jono mengangkat wajahnya pelan dan menatap Dania. Tatapannya sendu, namun sorot matanya seakan berubah hangat. "Iya, Nak." Tapi kakek bingung. Banyak kendaraan lewat. Mata kakek sudah tidak sejelas dulu. Tanpa menunggu lebih lama, Dania meraih tangan keriput itu. Ia menoleh ke arah jalan, menunggu momen tepat, lalu menggandeng kakek Jono dengan hati-hati menyeberangi zebra cross. Setelah berhasil menyeberang, kakek Jono tersenyum. "Terima kasih ya, Nak. Siapa namamu?" "Dania." "Kek, aku mau berangkat sekolah." Tapi lihat kakek tadi jadi berhenti sebentar. Kakek Jono memandangi wajah Dania sejenak. Ada raut tertegun di wajah tuanya. Bibirnya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi ia urungkan. "Nama yang bagus. Terima kasih ya, Dania. Semoga sekolahmu lancar." Dania tersenyum dan melambaikan tangan sebelum kembali berlari ke arah sekolah. Tapi sepanjang hari itu, bayangan wajah kakek Jono tak lepas dari pikirannya. Ada sesuatu dalam sorot mata kakek itu yang membuatnya merasa hangat, seperti melihat seseorang yang pernah dikenalnya. Di sisi lain, kakek Jono masih berdiri sejenak di trotoar, memperhatikan punggung kecil Dania yang menghilang di tikungan jalan. Jemarinya mengusap dada, lalu menghela napas panjang. "Dania," gumamnya pelan. Nama itu. Hari itu berlalu seperti biasa, namun pertemuan singkat itu meninggalkan jejak dalam hati keduanya. Malamnya, Dania menceritakan kejadian itu pada ibunya saat makan malam. Bu Rani sempat terdiam ketika mendengar nama Jono. Wajahnya berubah, namun ia berusaha menyembunyikannya dengan senyum tipis. "Kakek yang seperti apa tadi, Nak?" "Kakek tua. Jalannya pakai tongkat. Bajunya lusuh, tapi sopan. Wajahnya kayak pernah aku lihat di mimpi." Bu Rani kembali diam.
Suaranya sedikit bergetar saat berkata, "Besok kalau ketemu lagi, sapa yang sopan ya. Doakan beliau selalu sehat." Dania mengangguk tanpa banyak tanya. Tapi malam itu, ketika ia hendak tidur, ia memandangi langit-langit kamar dan terbayang lagi sorot mata kakek Jono, seolah menyimpan kisah lama yang belum terungkap. Dan di sudut kota, di rumah kos kecil berlampu temaram, kakek Jono duduk di kursi kayu sambil memandangi sebuah foto lusuh dari dompetnya. Dalam foto itu, seorang bayi kecil tersenyum digendong oleh perempuan muda. "Dania, apakah mungkin kamu?" Lirihnya lirih, sebelum matanya mulai basah oleh air yang telah lama tak tumpah. Matahari menyembul perlahan dari balik gedung-gedung tinggi di kota itu, membasuh jalanan dengan sinarnya yang keemasan. Di dalam sebuah kamar sederhana di rumah kos tua, kakek Jono terbangun lebih awal dari biasanya. Setelah cuci muka dan menyeruput secangkir kopi hitam pahit, ia membuka dompet kulit tua miliknya. Tangannya bergetar saat menarik selembar foto yang mulai memudar warnanya. Foto itu selalu disimpan dalam dompet bagian dalam. Tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Perempuan dalam foto itu tampak muda, senyumnya hangat. Di pangkuannya, seorang bayi perempuan tertawa riang. Ada kenangan pahit sekaligus hangat di balik gambar itu. Nama perempuan itu adalah Lestari, putrinya. Dan bayi yang digendong itu, jika waktu tidak memisahkan mereka, seharusnya kini telah tumbuh menjadi seorang gadis kecil. Dania, lirihnya. Setelah pertemuan kemarin, nama itu terus menghantui pikirannya. Terlalu banyak kebetulan, mulai dari wajah yang terasa familiar, tatapan mata yang hangat, hingga nama itu sendiri. Dunia memang luas, tetapi kadang takdir mempertemukan jejak yang lama hilang dengan cara yang paling tak terduga. Sementara itu, pagi di rumah Bu Rani berjalan seperti biasa. Dania sedang duduk di lantai ruang tamu, mengikat tali sepatunya yang mulai longgar. Bu Rani memperhatikannya dari dapur sambil menyiapkan bekal. Pandangannya sesekali menerawang. Pikirannya tidak sepenuhnya berada di dapur. "Bu," ujar Dania sambil berdiri, "kalau nanti aku ketemu kakek itu lagi, aku boleh ngobrol sebentar?" Bu Rani menoleh cepat. Ada ketegangan di wajahnya, meski hanya sesaat. Ia menyembunyikannya dengan senyum. "Tentu saja boleh, Nak, tapi jangan sampai terlambat ke sekolah, ya." Dania mengangguk dan melangkah keluar dengan semangat. Dalam hatinya, ada rasa ingin tahu yang besar. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai dari pertemuan kemarin. Di perempatan jalan itu, kakek Jono sudah berdiri lebih dulu. Ia menatap ke arah jalan dengan tatapan kosong. Namun begitu melihat Dania mendekat, sorot matanya berubah. Wajahnya memancarkan senyum lembut yang tulus. "Kakek datang lagi," sapa Dania sambil mendekat. "Iya, Nak. Kakek cuma suka berdiri di sini, melihat dunia yang masih ramai, walau kakek sudah pelan." Dania tertawa kecil. "Aku juga suka lihat orang-orang lewat, tapi aku lebih suka ngobrol sama kakek. Kakek baik." Ucapan polos itu menghantam lembut ke dada kakek Jono. Ia mengangguk pelan, lalu mengajak Dania duduk sebentar di bangku taman kecil dekat trotoar. "Dania," ujarnya hati-hati, "bolehkah kakek bertanya sesuatu?" "Boleh, Kek." Ibunya Dania, siapa namanya? "Bu Rani, Kek." Kakek Jono terdiam. Hatinya berdegup lebih cepat. Nama itu tidak asing. Ia pernah mendengar nama itu bertahun-tahun lalu. Seorang perempuan yang tinggal bersama Lestari, putrinya, saat mereka tinggal di kota lain. Jika dugaannya benar, maka semua potongan yang selama ini hilang mulai menemukan tempatnya. "Apa Bu Rani pernah cerita soal orang tua kandungmu?" tanya kakek Jono perlahan. Dania menunduk. Wajahnya tampak murung sesaat. "Bu Rani bilang, waktu aku masih bayi, aku dititipkan oleh ibuku kepada seorang sahabat karena harus pergi jauh. Tapi sejak itu, ibuku nggak pernah kembali. Aku nggak ingat apa-apa." Jawaban itu membuat dada kakek Jono terasa sesak. Tangannya mengepal pelan di atas lutut. Tak disangkanya, penantiannya selama ini ternyata tak sia-sia. "Kalau boleh tahu, Dania, Bu Rani sahabat ibumu, bukan ibu kandungmu."
Dania mengangguk pelan. Tapi aku sayang banget sama Bu Rani. Dia yang rawat aku sejak kecil. Kakek Jono menatap langit. Angin berhembus pelan, menyapu daun-daun kering yang jatuh ke tanah. Hatinya berkecamuk. Ia ingin segera mengungkapkan semuanya. Tapi bagian dari dirinya masih ragu. Bagaimana jika ia salah? Bagaimana jika semua ini hanya ilusi dari harapan yang lama dipendam? Dania, katanya kemudian, kalau suatu hari kakek ingin bercerita lebih banyak, kamu mau dengar? Tentu saja mau, Kek. Aku senang dengar cerita. Mereka tersenyum bersamaan. Tak lama kemudian, Dania pamit pergi ke sekolah. Kakek Jono hanya bisa menatap punggung kecil itu menjauh, membawa secercah harapan yang lama padam. Di malam hari, kakek Jono duduk termenung di kamar kecilnya. Ia mengambil surat lama dari laci meja, surat dari Lestari, yang ditulis bertahun lalu sebelum menghilang. Surat itu hanya berisi satu kalimat yang kini terasa seperti petunjuk hidup. Jika ayah suatu saat menemukan seorang gadis kecil bernama Dania, peluklah dia. Dia darah dagingmu. Air mata jatuh pelan di pipi keriputnya. Dunia memang luas, tapi takdir selalu punya jalan. Dan kini, ia tahu bahwa jejak masa lalu itu sedang membawanya menuju kebenaran yang selama ini ia cari. Langit mulai disaput awan mendung ketika kakek Jono melangkahkan kaki menuju halte kecil dekat pasar tradisional. Biasanya ia memilih duduk diam di sana selepas mengantar waktu pagi, menatap kendaraan berlalu lalang sambil tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tapi pagi itu berbeda. Ada sesuatu yang menyesaki dadanya. Sesuatu yang terasa seperti serpihan masa lalu mulai merekat kembali. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa nama Dania, wajahnya, bahkan cara bicaranya terlalu akrab. Terlalu dekat dengan bayangan cucu yang selama ini hanya ia lihat dalam mimpi. Langkahnya terhenti ketika ia melewati kios koran kecil yang biasa dilewatinya. Penjualnya, Pak Tarto, menyapa ramah seperti biasa. Tapi kakek Jono hanya membalas dengan senyum samar. Di balik kepalanya, potongan-potongan percakapan bersama Dania terus mengiang. Sementara itu, di rumah Bu Rani, Dania baru pulang dari sekolah. Ia melepas sepatunya di depan pintu dan masuk sambil bersenandung kecil. Bu Rani sedang menyiram tanaman di teras, dan seulas senyum terukir di wajahnya ketika melihat Dania datang. "Gimana sekolahnya, Nak?" tanya Bu Rani. "Seru, Bu. Tadi aku ikut bantu guru di perpustakaan. Terus, aku ketemu kakek itu lagi tadi pagi." Bu Rani menghentikan gerakannya sejenak. Matanya menatap Dania dengan tajam, tapi segera ia sembunyikan di balik senyuman. "Kalian ngobrol lagi?" tanyanya ringan, berusaha menahan nada cemas. "Iya, Bu. Kakek itu baik banget. Dia nanya tentang ibu dan aku." Tangan Bu Rani meremas gagang semprotan tanaman. Nafasnya tertahan. "Dia nanya apa?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Nggak banyak, Bu. Cuma soal nama ibu, dan soal orang tua kandungku." Bu Rani menarik napas panjang, lalu menghela perlahan. Ia tahu waktu itu akan tiba. Waktu di mana Dania mulai mempertanyakan masa lalunya. Tapi ia tak menyangka, pertanyaan itu datang bukan dari Dania, melainkan dari seseorang yang justru pernah menjadi bagian dari masa lalu itu sendiri. "Bu." Dania menatap ibunya, bingung melihat ekspresi yang berubah. Bu Rani mengusap kepala Dania dan tersenyum. "Nggak apa-apa, Nak. Ibu cuma kaget kamu cerita sedetail itu ke orang asing." Dania menunduk. "Maaf, Bu. Tapi kakek itu nggak terasa seperti orang asing. Entah kenapa aku nyaman banget sama dia." Perkataan itu menusuk. Bu Rani berjalan pelan ke dalam rumah, meninggalkan Dania di teras. Dalam benaknya, wajah Lestari kembali muncul. Wajah sahabat lamanya yang menghilang entah kemana, meninggalkan seorang bayi yang kini tumbuh menjadi anak ceria di hadapannya. Ia tahu cepat atau lambat, kebenaran harus terungkap. Tapi ia tak yakin apakah sekarang saat yang tepat. Sementara itu, kakek Jono duduk di kursi halte, memperhatikan keramaian pasar. Ia merogoh saku dan mengeluarkan kembali foto tua yang sama. Pandangannya terpaku pada wajah bayi mungil itu. Dania kecil.
Seandainya aku bisa yakin 100%. Gumamnya. Seorang ibu muda lewat sambil menuntun anaknya. Anak itu memanggil ibunya dengan cara yang mirip seperti Dania memanggil Bu Rani. Seketika, bayangan akan masa ketika ia menggendong Lestari kecil muncul dalam benaknya. Perasaan menjadi seorang ayah, perasaan kehilangan, dan kini mungkin, perasaan menjadi seorang kakek. Malamnya, Bu Rani duduk termenung di meja makan. Ia membuka sebuah kotak kayu tua dari lemari yang sudah lama tak ia sentuh. Di dalamnya, ada surat, foto, dan secari kain selendang bayi berwarna biru laut. Semua milik Lestari, semua kenangan masa lalu yang masih ia simpan. Salah satu foto memperlihatkan Lestari berdiri di samping seorang pria parubaya yang sangat mirip dengan kakek Jono. Ia menghela napas panjang. Tak ada lagi keraguan. Ia tahu pria tua yang ditemui Dania bukan orang asing. Ia adalah ayah kandung dari sahabatnya, dan besar kemungkinan adalah kakek kandung Dania. Pagi harinya, Dania kembali ke sekolah. Tapi sebelum sampai gerbang, ia menyempatkan berhenti di taman kecil tempat biasa ia duduk bersama kakek Jono. Hari ini kakek belum tampak. Ia menunggu sebentar, menoleh ke kiri dan kanan, tapi sosok renta itu tak muncul. Dania merasa sedikit kecewa. Tapi sebelum ia beranjak, seseorang menepuk pundaknya pelan. "Kamu nyariin kakek, ya?" Suara itu milik Pak Tarto, penjual koran. "Iya, Pak. Biasanya dia duduk di sini. Tadi pagi dia sempat mampir ke kios saya. Katanya mau ke rumah sakit sebentar. Urusan periksa kaki." Dania terdiam. Ia merasa khawatir. "Sakit, ya, Pak?" "Nggak tahu pasti. Tapi kelihatannya kakinya makin susah jalan." Sepulang sekolah, Dania langsung menceritakan hal itu ke Bu Rani. Tapi kali ini, berbeda dari biasanya, Bu Rani tidak melarang. Ia justru mengambil kunci motornya dan berkata, "Ayo, kita cari tahu rumah sakitnya." Sepanjang perjalanan, Dania merasa jantungnya berdebar. Ada perasaan tak enak. Ada pula rasa penasaran yang tak bisa dijelaskan. Mereka tiba di rumah sakit umum yang tidak terlalu besar. Dania menggandeng tangan ibunya, menyusuri lorong demi lorong sambil sesekali bertanya pada perawat. Sampai akhirnya, mereka menemukan ruangan rawat inap dengan papan nama bertuliskan, Jono. Dania masuk lebih dulu, diikuti Bu Rani. Kakek Jono sedang duduk di ranjang, wajahnya sedikit pucat, namun tetap tersenyum melihat mereka. "Kalian datang?" Suaranya parau. "Kakek enggak apa-apa?" tanya Dania khawatir. "Sedikit keseleo. Tapi dokter bilang harus istirahat." Mereka duduk di sisi ranjang. Kakek Jono menatap Bu Rani lama. Tak ada kata yang terucap. Hanya mata mereka yang saling bicara, mengenali wajah satu sama lain. Wajah yang pernah saling bertemu di masa lalu. Bu Rani mengangguk pelan. "Kau Jono, ayahnya Lestari." Kakek Jono menatap Dania. Air matanya jatuh tanpa suara. "Dan kamu, Dania, kau cucuku." Pagi itu, matahari menyembul malu-malu dari balik tirai awan. Cahaya keemasan menerobos celah-celah jendela rumah Bu Rani dan membangunkan Dania lebih awal dari biasanya. Gadis kecil itu duduk di tepi ranjang, memandangi selembar foto Lestari yang semalam ditinggalkan kakek Jono di meja kecil samping tempat tidurnya. Wajah di dalam foto itu terasa akrab sekaligus asing. Ia mencoba membayangkan suara wanita itu, pelukan hangatnya, dan tawa yang barangkali pernah ia dengar ketika masih bayi. Tapi semua itu tak kunjung hadir di benaknya. Kakek Jono sudah duduk di ruang tamu ketika Dania keluar dari kamar. Di hadapannya, secangkir teh masih mengepul dan sebuah map kecil berisi dokumen-dokumen lama tergeletak di atas meja. Ia menatap cucunya dan tersenyum. Senyum itu tak sekadar ramah, melainkan syarat makna, seperti seorang penjelajah yang akhirnya menemukan petunjuk di tengah padang yang sunyi. "Kita akan ke kantor catatan sipil pagi ini," ujar kakek Jono. "Mungkin ada jejak Lestari yang tercatat di sana. Setidaknya, kita mulai dari yang paling dasar." Dania mengangguk penuh semangat. Ia mengenakan jaket merah kesayangannya, memasukkan foto kecil itu ke dalam saku, dan meraih tangan kakek Jono. Hari itu,
Langkah kecil dan langkah tua berpadu dalam irama yang sama, menelusuri jejak yang terhapus oleh waktu. Perjalanan mereka menuju kantor catatan sipil tidak terlalu jauh. Tapi hati Dania berdegup cepat. Kantor itu tak seramai biasanya. Hanya beberapa orang yang duduk di kursi tunggu. Kakek Jono menyerahkan beberapa berkas dan menyebutkan nama lengkap Lestari serta tahun kelahiran yang ia ingat. Petugas di balik meja mengangguk dan mulai mengetik di komputer. Beberapa menit kemudian, wanita itu kembali dengan ekspresi heran. Ada satu catatan atas nama Lestari yang sesuai, Pak. Tapi agak aneh. Catatan itu berhenti sekitar 7 tahun lalu. Setelah itu tak ada lagi dokumen baru atas nama tersebut. Tidak pindah alamat, tidak mengurus dokumen apapun, seakan-akan menghilang. Dania menggenggam tangan kakek Jono. Berarti ibu memang pernah tercatat. Petugas itu mengangguk. Ia lalu menyerahkan salinan data yang diperbolehkan untuk dibawa. Di sana tertulis alamat terakhir yang tercatat atas nama Lestari, sebuah rumah kontrakan di kawasan pinggiran kota. Tanpa membuang waktu, mereka menuju lokasi itu. Rumah yang mereka tuju tampak tua dan sebagian catnya terkelupas. Seorang wanita parubaya menyambut mereka dari balik pagar. Lestari? Ya, saya ingat dia. Dulu tinggal di sini sekitar setahun lebih. Orangnya tertutup, jarang bergaul, tapi baik. Suatu hari dia pergi tergesa-gesa. Katanya ada urusan keluarga. Sejak itu tidak pernah kembali. Apa dia meninggalkan sesuatu? Surat, barang, atau petunjuk lain? Tanya kakek Jono. Wanita itu menggeleng. Hanya sebuah buku harian yang tertinggal. Saya simpan karena niatnya ingin dikembalikan kalau dia datang. Tapi dia tak pernah kembali. Wanita itu masuk rumah dan kembali membawa buku lusuh berwarna biru tua. Sampulnya mulai pudar, tapi halaman-halamannya masih utuh. Kakek Jono menerima buku itu dengan hati-hati, seakan memegang potongan jiwa anaknya sendiri. Di perjalanan pulang, Dania membuka halaman demi halaman buku itu bersama kakek Jono. Di antara tulisan-tulisan harian Lestari, mereka menemukan banyak cerita tentang keputusasaan, rasa bersalah, dan ketakutan. Lestari menulis tentang kesalahannya memilih pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketakutannya akan keselamatan Dania. Aku titipkan Dania pada Rani karena aku percaya dia akan menjaganya lebih baik dari siapapun. Aku tak tahu apakah aku bisa kembali. Tapi jika suatu hari ayah membaca ini, ketahuilah, aku tak pernah meninggalkan Dania karena tak cinta. Aku pergi karena aku terlalu mencintainya. Dania terdiam cukup lama setelah membaca paragraf itu. Air matanya jatuh diam-diam, tak disadari bahkan oleh dirinya sendiri. Kakek Jono mengelus punggung cucunya perlahan. Hari menjelang senja saat mereka tiba di rumah. Dania membawa buku harian itu ke kamar, menyimpannya di laci, seolah menyimpan harta karun paling berharga. Malam itu ia menulis sesuatu di halaman kosong belakang buku tersebut. Ibu, aku akan mencarimu. Aku tak marah. Aku cuma rindu. Dan sekarang aku tidak sendiri. Di ruang tamu, kakek Jono memandang langit malam lewat jendela. Ia tahu jalan di depan masih panjang, penuh kemungkinan, penuh harapan, dan juga ketidakpastian. Tapi satu hal yang pasti, ia takkan membiarkan Dania melangkah sendiri. Dan dari balik senyap malam, sebuah janji terpatri kuat di antara dua jiwa yang baru saja saling menemukan, bahwa keluarga, seberapapun terpecah dan terpisahnya, selalu punya jalan untuk saling kembali. Pagi itu, Dania bangun lebih awal dari biasanya. Suara kicauan burung belum terlalu ramai, dan langit masih menyisakan sisa warna fajar. Ia menggenggam buku harian ibunya yang semalam ia baca berulang-ulang hingga tertidur. Di halaman terakhir, tertulis sebuah nama dan alamat samar. Pak Tamin, Karangjati. Tak ada keterangan lebih jauh. Namun bagi Dania, itu cukup untuk jadi petunjuk. Kakek Jono tengah menyeduh teh saat Dania datang dengan langkah kecil namun mantap. Kek, aku pengin ke Karangjati. Di buku ibu ada nama Pak Tamin. Mungkin dia tahu sesuatu. Kakek Jono menatap Dania, lalu perlahan mengangguk. Kita berangkat akhir pekan ini.
Aku harus pastikan dulu tempat itu masih seperti dulu. Burani awalnya keberatan, tapi setelah diyakinkan bahwa Dania akan pergi bersama kakeknya, ia mengizinkan. Dengan bekal seadanya dan hati yang penuh tanya, mereka berangkat ke Karangjati naik bus antar kota, menembus jalan berkelok dan sawah-sawah yang terbentang luas. Desa Karangjati ternyata bukan tempat yang asing bagi kakek Jono. Di sanalah dulunya ia dan istrinya pernah tinggal sebentar sebelum Lestari lahir. Namun banyak hal telah berubah. Rumah-rumah berganti cat. Warung-warung kecil yang dulu mereka kenal telah tiada. Mereka bertanya kepada warga tentang Pak Tamin. Ada yang mengangguk, ada yang tak tahu. Akhirnya seorang pemilik warung tua memberitahu arah rumah Pak Tamin, di dekat kebun pisang, tak jauh dari sungai kecil. Rumahnya sederhana, berdinding papan yang mulai lapuk dimakan usia. Saat mereka mengetuk pintu, seorang pria sepuh muncul. Tubuhnya kurus tapi matanya masih tajam. "Saya Pak Tamin. Bisa saya bantu?" Kakek Jono memperkenalkan diri. Nama Lestari disebut. Sesaat Pak Tamin terdiam. Ia menatap Dania lama, seakan mengingat sesuatu dari wajah gadis kecil itu. "Lestari? Ya, aku ingat. Ia pernah ke sini bertahun-tahun lalu. Saat itu ia hamil muda. Ia menginap seminggu di rumah ini. Katanya hanya lewat, tapi matanya menyimpan banyak luka." Pak Tamin masuk ke dalam, lalu kembali membawa kotak kecil berisi beberapa barang. Ada bros bunga logam, selembar foto buram, dan surat tak terkirim. Surat itu ditujukan kepada seseorang bernama Dika. Lestari menitipkan ini sebelum pergi. Katanya, jika suatu hari keluarganya mencarinya, tolong serahkan. Aku simpan saja selama ini. Kakek Jono membaca surat itu perlahan. Isinya mengejutkan. Lestari bercerita bahwa ia sedang dikejar seseorang dari masa lalunya. Dika, pria yang semula baik tapi berubah jadi ancaman. Ia mengaku ingin menjauh demi keselamatan anaknya. Dania membaca nama itu dan terdiam. "Berarti, ayahku, Dika, tapi kenapa dia mengancam ibu?" Pak Tamin menggeleng. "Aku tak tahu detailnya, Nak, tapi yang aku lihat, ibumu ketakutan. Ia bahkan menangis di malam terakhir sebelum pergi." Mereka pamit setelah berbincang cukup lama. Dalam perjalanan pulang, suasana dalam bus dipenuhi keheningan yang syarat makna. Dania menggenggam erat surat itu. Satu sisi hatinya ingin tahu lebih banyak tentang sosok bernama Dika, tapi sisi lain merasa cemas akan apa yang mungkin ditemukan. Sesampainya di rumah, Dania menunjukkan surat itu kepada Burani. Wanita itu terkejut, lalu mengakui bahwa ia memang pernah mendengar nama itu dari Lestari. Ia adalah teman dekat Lestari saat kuliah, namun kemudian berubah posesif dan kasar. Lestari memutuskan hubungan, tapi Dika tak menerima. Ibumu tak ingin Dania tumbuh dalam ketakutan. Karena itulah ia pergi, dan mungkin itulah alasan ia tak kembali. Ia berusaha menjauhkanmu dari bahaya. Kakek Jono meremas tangan Dania. "Tapi sekarang kamu tidak sendiri. Kita akan temukan semua jawabannya bersama." Malam itu, Dania membuka kembali buku harian ibunya. Di balik lembar terakhir, ia menemukan secari kertas lain, diselipkan rapi. Ada alamat lain, jauh di luar kota. Tertulis dengan huruf miring dan tinta pudar. "Rumah singgah mawar tempat terakhir." Ia menatap kakek Jono. "Kita belum selesai, Kek. Masih ada yang harus kita cari." Kakek Jono tersenyum kecil. "Dan kita akan lanjutkan perjalanan ini. Tak peduli berapa jauh." Mereka belum tahu apa yang menanti di rumah singgah mawar, tapi harapan telah tertanam kuat. Dania tidak hanya sedang mencari ibunya. Ia juga sedang mencari bagian dari dirinya yang selama ini hilang. Dan ia tak takut lagi, karena kini ia punya pegangan yang tak akan meninggalkannya lagi. Perjalanan menuju rumah singgah mawar dimulai saat matahari belum sepenuhnya terbit. Kakek Jono dan Dania duduk berdampingan di kursi bus antar kota, menyusuri jalanan panjang yang dikelilingi hutan jati dan ladang jagung. Sekilas tampak seperti perjalanan biasa, namun bagi mereka,
Setiap kilometer adalah selapis jawaban dari masa lalu yang penuh rahasia. Alamat yang mereka dapatkan dari kertas di balik buku harian Lestari mengarah ke daerah pinggiran kota kecil bernama Pundong. Di sana, rumah singgah itu berdiri, tersembunyi di balik rimbunan pepohonan dan pagar besi berkarat. Dari luar, bangunannya tampak seperti bekas sekolah dasar yang dialihfungsikan. Cat dindingnya mengelupas, papan nama usang tergantung miring. Rumah singgah mawar harapan untuk yang terluka. Dania menatap bangunan itu sambil menelan ludah. Entah kenapa jantungnya berdetak lebih cepat. Seakan-akan tempat itu menyimpan napas terakhir sang ibu yang belum sempat disampaikan. Mereka masuk melalui gerbang kecil yang hanya diikat kawat. Seorang wanita paruh-baya, mengenakan daster bermotif bunga, keluar menyambut. "Selamat datang. Bisa saya bantu?" Suaranya lembut. Matanya penuh kehangatan. Kakek Jono melangkah maju. "Kami mencari seseorang yang mungkin pernah tinggal di sini. Namanya Lestari." Wanita itu terdiam sejenak, lalu mempersilakan mereka masuk. Ia memperkenalkan diri sebagai Bu Yuni, pengurus rumah singgah sejak lebih dari 2 dekade. Mereka dipersilakan duduk di ruang tengah yang sederhana, berisi kursi rotan dan lemari berisi buku catatan tua. "Lestari ya? Saya ingat dia," ujar Bu Yuni akhirnya. Ia datang ke sini sekitar 12 tahun lalu. Perempuan muda yang tenang tapi kelihatan sangat takut. Saat itu sedang hamil besar. "Kami tidak tanya banyak, hanya memberi tempat untuknya tinggal." Dania menunduk. "Apa ibu tahu kemana dia pergi setelah itu?" Bu Yuni bangkit, membuka lemari tua dan menarik satu map lusuh berlabel tahun 2013. Ia menyodorkan selembar formulir pendaftaran. Tertulis di sana, "Lestari, usia 27 tahun, tidak memiliki keluarga yang bisa dihubungi, tujuan menenangkan diri dan mencari tempat tinggal permanen. Dia hanya tinggal sebulan. Setelah melahirkan, ia pergi dengan membawa bayi perempuannya. Katanya, ia akan kembali ke Yogyakarta. Tapi kami tak pernah mendengarnya lagi." Dania memejamkan mata. Matanya mulai panas. "Itu pasti aku. Aku bayi yang dia bawa pergi." Bu Yuni tersenyum hangat dan menepuk bahu Dania. "Ibumu adalah perempuan kuat. Ia menjaga anaknya dengan segala yang ia punya. Saat pergi, ia menitipkan satu benda kepada kami. Katanya, kalau suatu saat anaknya datang mencarinya, benda ini harus diberikan." Dari laci kecil, Bu Yuni mengambil kotak beludru hitam. Di dalamnya terdapat liontin kecil berbentuk hati, dengan ukiran nama. Dania L. Liontin itu telah pudar, tapi masih menyimpan sisa kilau dari masa lalu. "Aku mengenali ini," bisik Dania lirih. "Itu milik ibumu. Dia bilang, jika kamu kelak tumbuh besar dan mencari jejaknya, liontin itu akan jadi pengingat bahwa ia tak pernah benar-benar meninggalkanmu." Kakek Jono menggenggam tangan Dania erat. "Ibumu selalu bersamamu, Nak, dalam cara yang paling sunyi." Bu Yuni memberitahu bahwa terakhir kali Lestari menghubunginya melalui kartu pos tanpa alamat pengirim. Di sana tertulis, "Aku baik-baik saja. Aku hanya ingin Dania tumbuh tanpa bayang-bayang masa lalu. Tapi aku selalu mencintainya, lebih dari apapun." Kartu pos itu bergambar taman di pinggiran kota Solo. Petunjuk samar itu membuat Dania kembali bersemangat. Mungkin ibunya masih hidup. Mungkin ia tinggal di dekat taman itu. Mungkin, hanya mungkin, mereka masih bisa bertemu. Sebelum pamit, Bu Yuni memeluk Dania erat. "Kalau kau sudah sampai ke sini, yakinlah bahwa hatimu cukup kuat untuk berjalan lebih jauh." Perjalanan pulang kali ini tidak diwarnai kebingungan seperti sebelumnya. Kini ada titik terang yang mulai muncul di ujung lorong panjang. Kakek Jono menyusun rencana untuk pergi ke Solo bersama Dania akhir pekan depan. Di rumah, Dania menuliskan semua yang ia temukan di buku catatan kecil miliknya. Ia menyusun kepingan cerita ibunya satu persatu, seperti menyusun mozaik kenangan. Bu Rani yang membacanya tak bisa menahan air mata. "Ibumu selalu diam, tapi aku tahu dia menyimpan cinta yang dalam untukmu, Dania. Dan aku tahu dia akan bahagia melihatmu tumbuh sekuat ini." Malam itu, Dania menggenggam liontin pemberian Bu Yuni.
Ia tak tahu apa yang akan terjadi di Solo. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak berjalan sendirian. Kakeknya, Burani, dan kenangan tentang Lestari akan selalu jadi cahaya penuntun. Masih ada satu babak yang belum selesai. Dania menatap kalender di dinding, menandai akhir pekan dengan lingkaran merah. Tunggu aku, Ibu. Aku akan mencarimu. Tak peduli berapa jauh. Matahari pagi di kota Solo menyelinap di antara dedaunan taman, menciptakan bayangan lembut di jalan setapak berbatu. Suara burung-burung kecil menyatu dengan deru lembut air mancur yang menjadi pusat dari taman kota itu. Dania berdiri di pinggir trotoar, mengenakan baju putih sederhana dengan rok biru tua. Liontin berbentuk hati tergantung di lehernya, berkilau terkena cahaya pagi. Kakek Jono berdiri tak jauh di belakangnya, memperhatikan cucunya dengan tatapan penuh harap dan kebanggaan. Perjalanan ke Solo kali ini bukan sekadar pencarian, tetapi semacam penantian akan akhir yang mungkin selama ini terlalu lama ditunda. Dania melangkah perlahan ke dalam taman, mengikuti petunjuk dari kartu pos yang mereka temukan di rumah singgah Mawar. Di bagian belakang kartu pos itu, terdapat gambar bangku taman tua dengan ukiran bunga di sisi sandarannya. Dania mencarinya dengan teliti, menyusuri satu demi satu jalur di taman yang tenang itu. Setelah hampir 1 jam berjalan, ia akhirnya melihatnya. Bangku itu berdiri di bawah pohon flamboyan yang sedang mekar. Kelopaknya berjatuhan dan menebarkan warna merah oranye di sekeliling tanah. Seorang wanita duduk di sana, mengenakan kerudung abu-abu dan kemeja panjang biru muda. Ia tengah memberi makan burung pipit dengan remah roti dari kantong kecil di tangannya. Langkah Dania melambat. Napasnya menahan. Jantungnya berdetak terlalu cepat. Tapi dunia seolah menjadi hening. Ia tak bisa mendengar apapun selain suara dari dalam dirinya sendiri yang berkata, "Itu dia. Itu ibuku." Wanita itu menoleh perlahan saat mendengar langkah kaki mendekat. Mata mereka bertemu. Mata yang sama. Tatapan yang tak asing bagi Dania. Mereka saling diam beberapa detik. Tak ada kata-kata. Hanya dua pasang mata yang saling mengenali sesuatu yang telah lama hilang. "Dania?" Suara wanita itu gemetar. Dania mengangguk. "Ibu." Perempuan itu menjatuhkan kantong rotinya dan berdiri, masih tak percaya. Tangannya gemetar saat meraih wajah gadis kecil di depannya. Ia menyentuh pipi Dania seolah memastikan bahwa yang ia lihat bukan mimpi. Aku pikir aku tak akan pernah bertemu kamu lagi," ucapnya lirih. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dania memeluk ibunya erat, seakan tak ingin melepas lagi. Hanya isakan lirih yang terdengar. Seolah waktu berhenti sejenak, membiarkan dua hati yang lama terpisah bersatu kembali. Kakek Jono menyaksikan dari kejauhan. Matanya berkaca-kaca. Ia tak ingin merusak momen itu. Cukup melihat Dania berada di pelukan ibu kandungnya. Ia tahu semua perjuangan mereka tidak sia-sia. Setelah beberapa menit yang hening tapi penuh makna, mereka bertiga duduk di bangku taman itu. Lestari, itulah nama ibunya, mulai menceritakan semuanya, perlahan-lahan. "Aku pergi karena takut kamu tumbuh dengan stigma dan tekanan. Waktu itu aku masih terlalu muda, dan hidup terlalu rumit. Aku kira, menyerahkanmu ke orang yang lebih siap adalah keputusan yang terbaik. Tapi setiap malam, aku selalu menulis surat, selalu berpikir, apakah kamu akan mengingatku?" Dania menggenggam tangan ibunya. "Aku memang tak tahu banyak tentangmu. Tapi sekarang aku tahu, kamu tak pernah benar-benar meninggalkanku." Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di taman itu. Saling bertukar cerita, tertawa, menangis, mengisi kekosongan bertahun-tahun dengan kata-kata yang sederhana tapi tulus. Kakek Jono pun akhirnya menghampiri mereka, dan Lestari menatap ayahnya dengan mata yang penuh rasa bersalah. "Ayah, maaf." Kakek Jono menggeleng. Ia memeluk anak perempuannya dengan hangat. "Tak perlu ada kata maaf. Yang penting kita sudah bersama lagi." Beberapa minggu kemudian, Lestari ikut pulang ke rumah bersama Dania dan kakek Jono. Burani menyambutnya tanpa banyak pertanyaan. Hanya pelukan hangat yang panjang. Rumah kecil mereka kembali lengkap. Seperti potret keluarga yang selama ini retak.
Dania menjalani hari-harinya dengan semangat baru. Ia merasa utuh. Ia merasa dilindungi. Ia mulai menulis kisahnya di sebuah buku catatan baru, bukan sebagai anak yang kehilangan, tapi sebagai gadis kecil yang menemukan kembali cintanya. Di halaman pertama buku itu, ia menulis, "Kadang, jawaban atas kehilangan bukan melupakan, tapi menemukan. Bukan membenci masa lalu, tapi memeluknya dan menjadikannya bagian dari keberanian kita untuk tumbuh." Dan saat angin sore meniup tirai jendela kamar Dania, suara tawa terdengar dari dapur. Lestari sedang memasak bersama Bu Rani, saling bertukar resep. Kakek Jono duduk di ruang tengah, membaca koran dengan kacamata tuanya. Sesekali mencuri pandang ke arah Dania yang sedang menggambar. Kehidupan tidak selalu lurus, tapi bagi mereka, hari ini cukup. Dan besok, siapa tahu, akan jauh lebih hangat.